Berjumpa lagi dengan Bu Ima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Bu Ima harapkan semua selalu sehat ya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dengan cara berolahraga dan makan makanan yang bergizi. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 2, kelas 3, SDN Jimbaran Wetan. Sudah siapkah anak-anak untuk belajar hari ini? Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu supaya dalam pembelajaran hari ini kita diberikan kelancaran. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Coba anak-anak perhatikan dan amati gambar yang ada di layar. Ya, di situ banyak sekali makhluk hidup. Di antaranya yaitu ada manusia, ada hewan, dan ada tumbuhan. Semuanya adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda anak-anak. Ya, seperti halnya burung, manusia, kuda, kelinci, gajah, ataupun ayam. Nah, anak-anak, simak baik-baik ya. Di sini ada manusia maupun hewan gajah. Ya, makhluk hidup yang bergerak dengan cara berjalan. Contohnya seperti manusia, ya, berjalan menggunakan kaki. Apalagi yang berjalan menggunakan kaki? Contohnya kalau hewan seperti gajah, ya. Ada lagi apa? Ayam. Dan masih banyak lagi hewan-hewan lainnya yang berjalan menggunakan kakinya. Nah, kalau ini siapa yang tahu hewan ini apa namanya anak-anak? Pintar sekali. Ini adalah burung dan juga ada kupu-kupu. Makhluk hidup bergerak dengan mengepakkan sayap. Contohnya tadi yang sudah Bu Ima sebutkan. Contohnya ada burung, ada kupu. Nah, burung dan kupu-kupu ini bergerak menggunakan sayapnya untuk terbang atau berpindah tempat. Kalau manusia tadi untuk bergerak atau berpindah tempat menggunakan kakinya. Nah, di sini juga ada gambar apa anak-anak? Pintar, banyak ikan-ikan yang sangat cantik ya. Di sini ikan bergerak menggunakan apa ya? Ikan itu berenang dengan siripnya. Jadi ikan bisa bergerak itu menggunakan siripnya. Kalau ekornya itu untuk membelokkan arah anak-anak ya. Jadi ikan bukan bergerak menggunakan ekor, tapi fungsinya ekor di sini yaitu untuk membelokkan arah ya. Nah, di sini juga ada gambar apa? Cicak. Nah, cicak ini bergeraknya dengan cara merayap di dinding. Nah, itu semuanya tadi termasuk macam
macam makhluk hidup yang bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang merayap, ada yang apa? Ada yang menggunakan kaki, ada yang berenang, dan ada yang menggunakan sayapnya untuk terbang. Nah, coba amati anak-anak, gambar apa yang ada di layar ini. Di situ ada matahari dan ada bunga matahari. Nah, kira-kira apa ya maksud dari gambar ini? Coba perhatikan ya. Tumbuhan juga bergerak. Nah, ternyata tidak hanya manusia maupun hewan saja yang dapat bergerak. Tumbuhan pun juga bisa bergerak. Tetapi gerak tumbuhan tidak diikuti dengan perpindahan tempat anak-anak seperti hewan maupun manusia. Jadi tumbuhannya itu bergerak tetapi tetap di tempat itu, tidak bisa berjalan ataupun terbang kemana-mana. Ya. Nah, jadi di sini matahari bergerak itu, Bu Ima ulangi lagi. Tumbuhan bunga matahari itu bergerak mengikuti arah cahaya matahari, ya. Batang tumbuhan bergerak ke arah matahari anak-anak. Kalau akar tumbuhan itu juga dapat bergerak, tetapi bergeraknya masuk ke dalam tanah untuk mencari air atau zat hara ya. Nah, selain makhluk hidup dapat bergerak, makhluk hidup juga dapat bernafas. Alat pernafasan pada makhluk hidup itu berbeda-beda anak-anak. Coba anak-anak perhatikan dan dengarkan baik-baik penjelasan dari Bu Ima. Nah, di sini ada ikan. Ikan di sini bernafasnya menggunakan insang. Jika manusia bernafas menggunakan paru-paru. Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang anak-anak dengan cara yang berbeda-beda pula. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, contohnya manusia. Hewan pun juga ada anak-anak, ya. Yang berkembang biak dengan cara melahirkan biasanya mempunyai daun telinga. Seperti halnya manusia mempunyai telinga. Dan hewan pun juga ada. Contohnya seperti apa ya? Seperti hewan apa anak-anak yang mempunyai daun telinga? Ada kelinci, ya, ada apa lagi? Ada kucing. Itu adalah hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan, ya. Diingat-ingat, hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan pasti mempunyai daun telinga. Ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur anak-anak, ya. Di sini ada hewan, contohnya ayam, ya. Ayam itu apa? Berkembang biaknya dengan cara bertelur. Selain hewan ayam, apalagi hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur? Ada angsa, ya. Ada apa lagi? Ada ular, ada ikan, ya. Selain itu, ada juga tumbuhan. Tumbuhan itu berkembang biaknya
menjadi banyak anak-anak. Dari apa? Bisa dari biji ya. Biji yang ditanam nanti akan menjadi banyak. Tumbuh artinya bertambah ukuran, tinggi dan beratnya. Ya, jika manusia dari yang bayi ya sampai akan menjadi dewasa. Saat kamu masih bayi, tubuhmu tak sebesar sekarang. Benar apa benar sayang? Benar ya. Saat kamu bayi, tubuhmu lebih kecil ya. Saat kamu sekarang sudah besar, tubuhmu pasti akan lebih besar dan tinggi. Sekarang tubuhmu lebih besar dan lebih tinggi. Anak ayam juga tumbuh menjadi besar. Yang tadinya dari telur ya, dari telur jadi anak ayam remaja. Setelah itu menjadi ayam dewasa. Batang tumbuhan pun juga semakin tinggi, mulai dari biji, keluar akar sedikit, keluar daun, dan menjadi tinggi. Anak ayam juga tumbuh menjadi besar. Batang tumbuhan semakin tinggi dan bercabang banyak. Inilah bukti bahwa makhluk hidup mengalami pertumbuhan. Nah, anak-anak, coba lihat yang ada di layar ya. Di sini ada sebuah tabel ya. Isilah tabel berikut ini dengan nama hewan, isi sesuai kelompok yang tepat. Di situ ada nama makhluk hidup, berkembang biak dengan cara apa? Melahirkan ataukah bertelur ya. Contohnya seperti ayam tadi, nama makhluk hidup ditulis ayam. Berkembang biak dengan cara apa? Melahirkan apa? Bertelur ya. Jadi anak-anak bisa centang di kolomnya. Nah, anak-anak bisa belajar di rumah. Tugasnya ini ya anak-anak. Semua makhluk hidup yang ada di dunia adalah ciptaan Tuhan. Keragaman cara berkembang, ulangi lagi, keragaman cara bergerak makhluk hidup juga karena kekuasaan Tuhan. Semua itu adalah karunia Tuhan yang harus disyukuri. Menjaga kesehatan tubuh merupakan salah satu cara mensyukuri karunia Tuhan. Menghargai kemampuan teman yang lain juga merupakan bagian dari sikap syukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan termasuk pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, anak-anak pastinya masih ingat ya Pancasila di kelas 2 ataupun lambang-lambang dari Pancasila. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambang sila pertama adalah bintang. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Taat terhadap perintah Tuhan dilaksanakan dengan selalu menjalankan perintah Tuhan dengan baik. Selain itu juga harus saling menghargai kepercayaan orang lain. Ya, misalnya berbeda agama. Anak-anak mempunyai teman yang berbeda agama, tetapi anak-anak harus saling menghargai dengan perbedaan itu. Selain itu juga harus saling menghargai kepercayaan orang lain. Bersyukur adalah berterima kasih dengan semua yang diberikan Tuhan
sikap selalu bersyukur adalah salah satu contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Anak-anak, sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar anak-anak. Sampai berjumpa lagi dengan video-video Bu Ima selanjutnya.